Sekarang ini dunia kerja semakin berkembang sehingga tuntutan pun semakin banyak. Karena itu karyawan perlu belajar dan mengembangkan diri agar terus bekerja lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan coaching. Coaching adalah proses membantu seseorang berkembang dan bekerja lebih baik. Coaching juga bisa meningkatkan kinerja dan semangat kerja, tapi prosesnya harus dilakukan dengan teratur dan benar. Jangan lupa juga menjaga etika agar tetap profesional. Menurut kamu, hal apa yang ingin kamu perbaiki di lingkungan kerja kamu sekarang? Aku pengen bisa mengatur emosi pas kerja, Bu, karena aku mudah emosi kalau misalnya lagi kerja, apalagi ke distract hal-hal di luar kerja, Bu. Oke, berarti kita sekarang ini fokus dulu untuk ketenangan diri kamu. Kira-kira hal awal apa yang bisa kamu lakukan untuk kondisi kamu sekarang? Pada bagian ini terlihat adanya hubungan kemitraan antara coach dan juga coaching. Dan dalam proses coaching, coach tidak boleh berperan sebagai orang yang merasa paling tahu ataupun paling berkuasa atas diri coaching, melainkan sebagai partner yang membantu coaching dalam memahami masalah dan menentukan solusi terbaik bagi diri. Menurut kamu, bagaimana kamu bisa mengatasi stres kerja kamu? Mungkin mulai dari membuat jadwal kerja, Bu. Nah, itu ide bagus. Tapi ada nggak hal yang pernah kamu lakukan dan itu berhasil mengatasi stres kerja kamu? Biasanya kalau saya lagi stres atau saya lagi capek menghadapi pekerjaan saya selalu mendengarkan musik sebentar, Bu. Itu bisa buat saya tenang. Nah, itu ide bagus juga. Berarti kamu itu sudah punya cara sendiri untuk mengatasi stres kerja kamu. Pada bagian ini, proses coaching disebut sebagai proses kreatif. Coach tidak langsung memberikan jawaban atau solusi kepada coach. Aku merasa nggak mampu, Bu, kerja di bagian ini. Aku lelah, Bu. Gimana? Kira-kira kamu pernah berpikir nggak kalau kamu pernah menyelesaikan tugas itu dengan baik? Oh, kalau itu saya pernah sih, Bu. Waktu itu saya bisa mengerjakan laporan dan proposal perusahaan lebih cepat, Bu. Nah, berarti kamu itu sebenarnya punya kemampuan itu. Tinggal bagaimana kamu mengembangkan kemampuan kamu itu dan dibuat jadi konsisten aja. Bagian ini disebut memaksimalkan potensi. Konseling dilakukan untuk membantu klien menyadari kelebihan yang dimilikinya. Konselor mengajak klien untuk melihat kembali keberhasilan yang pernah dicapai. Dari proses ini, klien menjadi lebih percaya pada kemampuannya sendiri daripada hanya fokus pada kegagalan dan kekurangan. Selain itu, konselor juga mendorong klien untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki agar lebih optimal dalam pekerjaannya. Yara, makasih ya sudah mau ikut sesi coaching pada hari ini. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol santai soal pekerjaan dan perkembangan kamu juga. Kak, oke, siap Kak. Belakangan ini aku lihat kamu punya potensi yang bagus, tapi aku melihat kamu kurang percaya diri saat menyampaikan pendapat sama klien. Menurut kamu, apa sih yang perlu ditingkatin? Dapat juga sih, aku juga pengen tapi diri aku. Cuman aku kayak masih ragu-ragu dan aku Kak. Oke, kalau begitu kita hari ini coachingnya tentang gimana supaya kamu lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat saat ini. Setuju? Setuju Kak. Biasanya apa yang bikin kamu ragu saat mau bicara? Jujur sih Kak, aku tuh takut ideku nggak diterima sama tim, jadi aku kayak ragu-ragu juga. Apakah ada pengalaman yang bikin kamu kepikiran kayak gitu? Jadi dulu tuh pernah sih Kak, aku kasih data, kasih presentasi, tapi salah sampai dimarahin sama atasan yang sebelumnya. Jadi karena itu aku takut juga, kayak ragu gitu. Wajar sih, masih ke bawah. Tapi aku lihat ide yang kamu sampaikan beberapa kali sangat membantu tim kok. Wah, cuma aku agak overthinking aja sih Kak sekarang. Itu masih ragu-ragu, kayak gimana gitu. Kalau begitu, kita coba bikin langkah kecil dulu, dimulai dari target yang sederhana. Kalau boleh tahu target yang sederhana itu yang gimana Kak? Contohnya misal kamu kasih pendapat setiap 1 minggu sekali pas minggu. Gak perlu harus terlalu panjang, yang penting mulai aja. Aku kasih ide aku sendiri gitu ya Kak. Jadi sebelum kamu ngasih pendapat, kamu
bisa catat poin-poin penting yang mau kamu sampaikan supaya lebih siap. Berarti aku kalau poin-poin dulu nanti waktu di meeting aku kasih dia. Nanti aku juga bakal kasih feedback ya setelah itu. Jika ya. Halo Ara, minggu lalu gimana? Apa kamu sempat ngasih pendapat? Oh, Kak, tentunya aku kemarin itu berhasil ngomongin. Cuma mau agak lebih tahu tapi hasil Semangat. Terus respon dari tim gimana? untungnya tim juga responnya baik Kak. Mereka bahkan nerima ide aku gitu. Jadi aku kayak seneng gitu. Emang kamu punya kemampuan perubahan apa sih yang paling terasa di kamu? Jadi aku lebih percaya diri aja Kak. Kayak semangat aja gitu. Bahkan aku seneng gitu. Jadi aku ternyata dipakai gitu. Udah punya kemampuan yang bagus. Nanti lebih konsisten aja. Thank you ya udah kasih aku dukungan dan kasih aku saran-saran dan masukan. Aku kayak lebih seneng aja gitu kerjanya. Jadi ya Kak. Keterampilan pelatih sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya coaching. Seorang coaching yang baik harus mampu menjadi pendengar yang baik pula, memahami masalah klien, memberikan arahan, serta menciptakan suasana yang nyaman agar klien mampu menjadi terbuka dan leluasa menceritakan semua masalah. Kesesuaian antara coaching dan juga klien membantu proses coaching berjalan lebih efektif. Jika komunikasi terasa lebih nyaman dan saling memahami, maka klien akan merasa lebih nyaman dan mau terbuka untuk menyampaikan masalah-masalahnya. Potensi dalam pelaksanaan coaching. Yang pertama ada ketidakcocokan antara klien dan coaching. Jika coach dan klien tidak cocok dalam kepribadian, maka proses coaching akan sulit berjalan nyaman dan tidak efektif. 2. Kurangnya dukungan dari pimpinan dan rekan kerja. Proses coaching akan sulit berhasil jika lingkungan tidak memberikan motivasi dan dukungan kepada klien. Yang ketiga, tidak adanya komitmen dari klien. Jika klien tidak serius dan tidak mau melakukan rencana yang telah dibuat, maka tujuan coaching akan sulit tercapai. Keempat, tidak adanya perubahan. Kadang, coaching tidak menunjukkan hasil karena kurangnya motivasi, semangat, serta strategi yang digunakan kurang tepat. Yang kelima, kurangnya pemahaman pada masalah klien. Jika coach tidak memahami masalah klien dengan baik dan benar, maka solusi yang diberikan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, etika dalam pelaksanaan coaching. Yang pertama itu prinsip kerahasiaan dan privasi. Semua informasi yang disampaikan kepada klien harus dijaga kerahasiaannya agar klien itu merasa aman dan juga dapat dipercaya. Kemudian yang kedua itu ada integritas, di mana coach harus bersikap adil, jujur, dan menjalankan proses coaching itu sesuai dengan aturan dan juga etika profesional. Baik, yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, coach perlu memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup agar dapat membantu klien secara efektif. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Nah, coach bertanggung jawab membantu klien mencapai tujuan. Coach yang keenam yaitu profesionalisme. Nah, coach harus menjaga sikap profesional selama proses coaching berlangsung. Yang terakhir yaitu konsistensi. Nah, coach perlu konsistensi dalam memberikan dukungan, arahan, dan menjalankan proses coaching. Selanjutnya, kita akan membahas proses identifikasi program coaching. Yang pertama itu mengenali masalah. Coach harus cari tahu apa masalah yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Dari mengenali masalah itu, kita bisa mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menentukan kebutuhan klien. Nah, dari mengumpulkan informasi, kita itu bisa merancang rencana-rencana apa yang harus dibuat dan targetnya. Yang keempat itu ada menyusun program coaching untuk mencapai target yang sudah dibuat. I just had to let you know you're